Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa. Senang sekali saya Dev Nuryadi kembali menjumpai Anda di Bincang iNews. Di masa pandemi ini ada banyak sekali usaha yang gulung tikar, bahkan kalau tidak gulung tikar mengalami omset penurunan yang luar biasa. Namun ternyata di situasi pandemi ini ada usaha budidaya trigona yang justru menjadi primadona, yang katanya omsetnya malah meningkat di masa pandemi ini. Ya, gara-garanya sih masyarakat percaya bahwa madu ini bisa meningkatkan imun begitu. Benar. Nah, sekarang kita sudah hadir seorang pemuda bernama Habibur Rahman, seorang yang membudidayakan trigona. Bib, mungkin bisa diceritain ya awalnya bagaimana sih proses awalnya dulu Habib kenal sama trigona ini sampai akhirnya memutuskan untuk budidaya. Okay. Awalnya saya mulai budidaya lebah madu trigona itu saya melihat kondisi atau situasi di lingkungan sekitar, yang dimana kita ketahui bahwa di desa Bengkaung banyak kita jumpai lebah trigona, tetapi masyarakat setempat belum mengetahui bahwa trigona memiliki nilai jual yang sangat tinggi, dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait lebah trigona tersebut. Selain itu, potensi alam yang sangat mendukung untuk melakukan budidaya lebah madu trigona tersebut, karena banyak ketersediaan pakan seperti tanaman penghasil madu, propolis dan bipolen tersebut. Nah, awal mula saya tahun berapa, Bib? Tahun 2018. 2018 berarti 3 tahun. Hampir 3 tahun. 3 tahun ini apa aja kendala yang ditemukan oleh Habib? Kendala yang saya temukan yaitu banyaknya koloni yang hilang. Ya, apa penyebabnya? Penyebabnya yang pertama biasanya setelah kita panen semut masuk ke koloni tersebut. Soalnya koloninya kan agak lemah. Itu pengaruhnya. Dan di musim hujan. Kalau musim hujan itu koloni diam di dalam dalam kotak dan tidak keluar untuk mencari makan. Oke. Itu Jadi nanti kita bakal obrolin lebih jauh lagi tentang kendala ini. Tapi menarik, awalnya seorang pemuda seperti Habib ini kenal dengan trigona ini dulu tahu dari mana sih, Bib? Saya awalnya belajar di YouTube bagaimana proses budidaya lebah madu trigona, dari proses pindah koloni dari bambu sampai ke kotak yang baru itu, sampai proses pemanenan. Oke. Jadi sebelumnya tapi memang sudah melihat ada potensi di yang desanya Desa Bengkaung itu, kemudian nyari tahunya lagi, memperdalam ilmunya lewat YouTube. Oke, benar. Oke, mungkin bisa dibantu dijelaskan, Bib, bagaimana sih cara kita budidaya ini? Awalnya saya budidaya lebah trigona ini, kita membuat kotak. Kotak seperti kotak dari triplek atau dari kayu. Dan itu saya buat dan saya pindah koloni yang ada di bambu tersebut ke kotak yang baru. Dan awalnya saya budidaya tersebut, saya ada guyonan dari teman-teman, dikira saya buat kotak amal, dikira saya buat salon gitu kan. Dan yang paling parah, pas saya semester 1 kok kuliah di pertanian buatnya kotak amal gitu dibilang. Tapi memang basicnya pertanian ya? Iya, pertanian. Ada korelasinya dong dengan budidaya ini ya? Oke, untuk diketahui bahwa Habib ini adalah mahasiswa yang katanya dengan hasil dari budidaya ini dia bisa membiayai kuliahnya sendiri. Wow, luar biasa, keren. Dan alhamdulillah setelah saya budidaya lebah trigona ini, saya bisa biaya kuliah dari semester 2 sampai sekarang. Dan rencana kedepannya saya akan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, ke S2. Sekarang kuliahnya di mana? Di Unram, semester 8 dan semester akhir. Jadi kuliah ini budidayanya sejak semester awal semester 2 sampai sekarang. Sibuk nggak? Maksudnya bagaimana ngatur waktunya antara kuliah dengan ngurus budidaya ini? Setelah pulang saya kuliah,
Dan itu langsung saya cari koloni. Hmm? Saya cari apa namanya, itu dah lebah trigona itu saya cari dan saya beli di warga. Kalau dulu saya beli 15.000 per bambu itu. Per satu koloni yang ada di alam. Saya beli 15.000, tapi biasanya di teman-teman saya tukar pakai rokok, soalnya kan teman-teman belum mengetahui trigona ini potensinya nilai jualnya ya. benar. Sekarang berarti mereka udah tahu naikin harga mereka. Setelah mereka melihat hasilnya yang apa namanya yang saya budidaya itu, terus mereka bertanya ke saya gimana cara pemindahannya sampai proses panen higienis, saya ajarin. Nah itu tadi belum dijelaskan oleh Habib. Bagaimana, kan tadi awalnya cari koloni dulu, terus ada yang nyari sendiri, ada yang dibeli juga di warga. Benar. Oke, nanti kita akan lanjutkan, kita harus break dulu. Tetaplah bersama kami di Bincang iNews.